Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang sewa-menyewa dan upah atau yang disebut dengan ijarah, yang disusun oleh saya sendiri, Baby Rohali, Rizky Ramadan, dan Siska Setiawati. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu apa pengertian ijarah dan bagaimana landasan rukun dan syarat ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang artinya ganti atau upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Adapun rukun ijarah menurut jumhur ulama adalah 1. Akid, yaitu mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. 2. Sigat, yaitu ijab dan kabul. Yang ketiga ujrah, uang sewa atau upah. Yang keempat manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas 4 jenis persyaratan, yaitu yang pertama, syarat terjadinya akad. Syarat in'iqad berkaitan dengan akid, akad, dan objek akad. Syarat nafas, berlangsungnya akad. Untuk kelangsungan nafas, akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah atau kekuasaan. Yang ketiga, syarat sahnya akad ijarah. Untuk sahnya ijarah harus terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan akid atau pelaku, mauqud alaih atau objek, sewa atau upah atau ujrah, dan akadnya sendiri. Bagaimana sifat dan hukum ijarah? Sifat ijarah. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan maqud alaih. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan manfaat. Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Bagaimana pembagian dari hukum ketetapan ijarah? Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi 2 macam, yaitu ijarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa. Ijarah atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Hukum ijarah atas manfaat sewa menyewa. Akad sewa menyewa diperbolehkan atas manfaat yang berubah. Hukum ijarah atas pekerjaan upah mengupah. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada 2 macam, yaitu pertama, ajir tenaga kerja khususnya, yaitu orang yang bekerja pada suatu orang untuk masa tertentu. Kedua, ajir tenaga kerja mustarak, yaitu orang yang bekerja lebih dari 1 orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Bagaimana tanggung jawab atas ajir dan gugurnya upah? Tanggung jawab atas ajir. Menurut ulama mazhab 4 sepakat bahwa ajir khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan mujarib. Gugurnya upah. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Ulama Hanafiyah hampir sama pendapat dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut. 1. Apabila barang ada di tangan ajir, maka terdapat 2 kemungkinan. Barang seperti jahitan, maka upahnya harus diberikan dengan diserahkan hasil pekerjaan yang dipesan.
Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan bekas pada barang seperti menggarut barang, maka upah pekerjaannya harus diberikan saat pekerjaan telah dilaksanakan walau barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. 2. Apabila barang dan di tangan mustajir di mana ia bekerja di tempat penyewa mustajir, maka ajir berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaan apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka ia berhak menerima upah sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan. Materi selanjutnya adalah bagaimana hukum menyewakan barang sewaan. Menurut Sayyid Sabiq, penyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal, seperti penyewaan seekor kerbau. Ketika akad awal dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul mustajir kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Sementara itu, menurut Hendi Suhendi, bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang, al-mu'jir, dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau al-mutajir, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau al-mutajir itu sendiri. Bagaimana pembatalan dan berakhirnya ijarah? 1. Objek hilang atau musnah. 2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. 4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Bagaimana pengembalian barang sewaan? Menurut Sayyid Sabiq, jika akad ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah, barang bergerak seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika bentuk barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Madhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya seperti barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa. Terima kasih. Itu penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, tentang sewa, menyewa, dan upah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.